Nah, belajar ilmu tasawuf itu bagaimana kita muro'ah, menjaga hati jangan sampai hati kita maksiat. Ngaji ke sini di hati, aduh kalau nggak ngaji malu sama si A. Ikhlas apa ria? Hati kita maksiat kepada Allah. Tujuan dari ilmu tasawuf itu yang pertama adalah sofa'un nafs. Sofa'un nafs itu dibersihkan jiwanya, dibersihkan hatinya minal amrod al-qalbiyah, dari seluruh penyakit hati. Kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in ada 10 penyakit hati. Wah, 10 penyakit hati, dari mulai ujub, bangga diri. Saya, kalau nggak ada saya pengajian ini nggak akan rame. Kalau nggak ada saya nggak akan jadi masjid ini. Saya. Merasa berilmu, merasa banyak amal. Kalau bangga diri di hati, hancur ibadahnya. 2, takabur, gomtunas. Takabur itu mencibirkan manusia, merendahkan manusia. Dirinya merasa hebat, merendahkan orang lain. Bisa karena harta, bisa karena nasab keturunan, bisa karena amal. Ketika kita merendahkan orang lain, melihat sebelah mata, itu adalah penyakit takabur. Jangankan gede-gede takabur, sebesar biji sawi ada di hati, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah. Nauzubillahi min dzalik. 3, hasad, iri, dengki kepada rizki yang Allah berikan kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Sabda Nabi, boleh hasad, bahkan baik hasad apabila urusan ibadah, urusan ilmu. Orang bersodakoh banyak, lalu di hatinya pingin kayak orang itu hasad yang baik. Tapi kalau hasad urusan harta, karohiyatu ma an'amallahu 'alal ghair, benci kepada saudara kita karena Allah beri nikmat lebih. Seperti hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Allah beri ilmu, kemudian dia hasad kepada Adam alaihissalam. Hancurlah, jadi laknatullah iblis. Nah, itu penyakit hasad. Kemudian ria, penyakit hati itu. Ibadah tapi karena ingin dapat pujian dari manusia, ingin dapat insentif sosial. Rajin ibadah supaya dapat pengakuan dari saudara kita, pengakuan dari orang lain. Soleh, pinter. Bukan karena Allah, itu ria. Lalu apalagi? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Oh, berarti kalau orang kaya hubbud dunia, bukan ukuran kaya dan miskin. Bisa jadi miskin tapi isi hatinya penuh dengan dunia. Yang dimiliki hanya punya ayam pelung, pagi-pagi dimandiin, siang-siang dimandiin. Orangnya mah belum mandi, anaknya belum pernah dimandiin, tapi ayam pelungnya dimandiin sehari 2 kali. Pas maghrib ayam pelungnya nggak ada di kandang, azan ke masjid dulu atau nyari ayam pelung dulu. Nah, ayam pelungnya ada di hati, begitu cinta kepada ayam pelung, mengalahkan perintah Allah. Itu adalah hubbud dunia. Jadi bukan ukuran kaya dan miskin, tapi hati begitu cinta kepada dunia. Seorang mursyid dari Thariqah muassis Tarekat Saziliyah, Syekh Abu Hasan As-Sazili, satu waktu di majelis seperti ini, Syekh Abu Hasan As-Sazili mengenakan selendang yang paling mahal di toko. Ada satu muridnya, santrinya, ini aja melotot aja, lihat apa? Selendangnya, di hatinya pingin punya selendang yang mahal gitu. Setelah ngasih pengajian dibuka pertanyaan, siapa yang akan bertanya? Saya, katanya. Saya Tuan Guru, saya ingin bertanya. Apa pertanyaannya? Tuan Guru ini tidak zuhud, katanya. Kenapa? Itu selendang yang paling mahal dipakai. Berarti Tuan Guru tidak zuhud, alias hubbud dunya. Sebaliknya zuhud itu hubbud dunya. Kata Syekh Abu Hasan As-Sazili, ya, ini adalah selendang paling mahal di toko aku pakai. Tapi selendang yang mahal ini tidak ada sedikit pun di hatiku. Tapi engkau yang tidak punya selendang mahal, selendangku yang mahal ada di hatimu. Mana yang zuhud? Gurunya atau muridnya? Nah, ini ilmu tasawuf. Bagaimana menjaga hati kita. Boleh kita halal, punya rumah bagus, tapi jangan sampai ada di hati. Allahu Akbar. Aduh, takut rumahnya begitu, takut mobilnya begitu. Berarti kendaraan, mobil, harta ada di hati. Maka gambarannya, kata para ulama sufi, zuhud itu seperti apa? La tafrah bil mawjud wala tahzan bil mafqud. Tidak riang gembira karena sesuatu yang didapatkan. Kita punya mobil baru, punya rumah baru. Orang yang zuhud itu tidak riang gembira, bereporia. Wala tahzan bil mafqud. Kemudian diambil lagi mobilnya, diambil lagi kendaraannya, diambil lagi mobilnya oleh Allah. La tahzan, tidak sedih. Itulah orang yang zuhud, hatinya dari dunia.
Coba orang yang hubu dunia, Pak, ya, emas orang ada di hatinya, rumah orang ada di hatinya, pingin menguasainya, pingin mendapatkannya. Itulah sabda Nabi, izhad fid dunya yuhibbakallah, izhad bima aidinas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau dengan dunia, dunia jangan ada di hati, biar di hati itu Allah saja. Kemana-mana merasa bersama Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Hati biar bersama Allah, jangan nyimpen dunia di hati. Simpanlah mobil di garasi, jangan simpan mobil di hati. Capek nggak nyimpan mobil di hati, Pak? Mobil parkir, aduh, jangan-jangan ada yang ngegores. Jam 11, kertak-kertek, aduh, jangan-jangan ada yang maling. Itulah salah, nyimpan mobil bukan di garasi, tapi nyimpan mobil di mana? Di hati. Itulah hubud dunia namanya. Orang yang zuhud dengan dunia, dia tidak bereporia ketika Allah beri, dan tidak sedih ketika Allah ambil lagi. Betapa nikmatnya hati seperti itu. Mau nggak punya hati seperti itu? Ayo kita belajar ilmu tasawuf terus.